warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Valeria berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat, semangat, karena di awal Ramadan ini kembali Valeria hadir di edisi Kamis 23 Maret 2023. Oke, langsung saja kita sapa narasumber yang udah hadir bersama kita. Ada Dr. Dara D. Samsuri, spesialis Obgyn, Master Kebidanan dan Klinik, begitu dokter? Mohon maaf, Master Kedokteran Klinik. Oh, Master Kedokteran Klinik. Oke, Master Kedokteran Klinik. Beliau adalah dokter spesialis Obgyn di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Mbak Ria. Iya, panggilnya dokter Dara atau dokter apa dok? Dokter Dara. Oke, dokter Dara dok ya, karena ada D-nya lagi gitu ya. Sehat dokter? Alhamdulillah, puasa pertama ya Mbak Ria. Iya, betul banget. Semangat dok ya? Iya. Kayaknya hari ini gimana? Tinggal dikit lagi. Masih ada beberapa jam ya, daripada pagi ya dok ya. Oke, siang hari ini kita ambil tema puasa Ramadan saat hamil atau menyusui ya dok ya. Jadi pas banget. Jadi dokter Dara ini udah kita sampaikan tadi merupakan dokter spesialis Obgyn di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah dokter, kalau di musim Ramadan tahun ini kan tentunya nggak beda-beda jauh gitu ya dari Ramadan tahun kemarin yang merupakan mungkin masih pandemi, masih banyak sekali virus-virus bertebangan gitu ya, apalagi ketika seseorang itu hamil atau menyusui. Nah, apakah menurut dokter itu ada perbedaan ketika menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan tahun yang kemarin bagi orang yang hamil dan menyusui, dokter? Kalau tahun ini atau tahun yang lalu sama saja sih, Mbak Ria. Gitu ya. Untuk pandemi itu kan perbedaannya dengan kita menjaganya lebih dengan multivitamin, dengan konsumsi yang baik, kemudian gaya hidup sehat, pelindung diri juga. Tapi untuk kondisi ibu hamil dan ibu menyusui pastinya berbeda dengan orang pada umumnya yang tidak dalam kondisi ibu hamil dan menyusui. Gitu ya, berbeda gitu. Jadi puasa untuk ibu hamil dari segi kedokteran itu harus bagaimana dok? Jadi kita kan ini temanya tentang ibu hamil dan ibu menyusui ya. Betul. Kita bahas satu persatu dulu Betul. supaya nggak campur ya, karena itu kan setuju. kondisi yang berbeda. Iya. Untuk yang ibu hamil secara umum sebenarnya puasa aman untuk ibu hamil dengan kondisi ibu dan janinnya sehat gitu. Jadi mungkin sudah berkonsultasi sama dokter kandungan bahwa ibu dan janinnya dalam kondisi yang sehat, tidak ada penyakit penyulit ataupun komplikasi. Salah satunya itu pada kondisi diabetes, hipertensi yaitu preeklamsi, dan juga anemia Mbak Ria. Oh gitu ya. Kemudian dari riwayat kehamilan sebelumnya mungkin ibu hamil tersebut pernah keguguran berulang atau kelahiran prematur Mbak Ria. Jadi yang sekarang harus hati-hati. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, tapi konsultasi dulu. Dan untuk masalah janinnya tidak ada pertumbuhan janin yang terhambat. Gitu, masih normal berarti ya. Iya betul Mbak Ria. Oke, lanjut dokter. Jadi dan kalau dari agama sendiri sebenarnya tidak menyusahkan nih Mbak Ria ya. Dari Al-Quran juga sudah disebutkan di Al-Baqarah kalau bila tidak bisa atau pada orang-orang yang berat menjalaninya maka diwajibkan untuk membayar fidyah, dan itu tidak menghendaki kesukaran, jadi diberikan kemudahan. Kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan untuk puasa ya sudah, nanti untuk mengganti puasa di kemudian hari ataupun bayar fidyah seperti itu. Oke, jadi kalaupun tidak ada kendala bagi seseorang yang hamil ketika akan menjalankan puasa ya sah-sah aja di puasa itu ya, nggak ada halangan gitu ya, asalkan ketika seseorang itu ingin hamil, yang ada di masa puasanya konsultasi dulu gitu ya dengan dokter kandungan. Oke, karena memang kalau kita sebagai masyarakat awam biasanya merasa baik-baik saja ya, kita puasa aja, tetapi ketika kita dalam keadaan hamil itu harus punya perhatian khusus gitu ya. Betul, ada perhatian khusus. Iya, siapa tahu kita punya riwayat
keguguran seperti yang dokter sampaikan tadi. Jadi harus ada konsultasi-konsultasi supaya nanti selama menjalankan ibadah puasa lancar, sehat, baik janin ataupun ibunya sendiri. gitu. Betul ya. Oke, nah dokter, sebenarnya kalau tadi kita bahas kan ibu hamil dulu nih ya sebelum nanti masuk ke menyusui nih, ibu hamil. Jadi apa yang harus dipersiapkan oleh seorang yang ibu hamil untuk menjalankan ibadah puasa ini? Iya betul Mbak ya. Memang kita harus melakukan persiapan ya. Salah satunya bisa dengan waktu sebelum puasa Ramadan, maka kita coba-coba dulu nih dengan puasa sunnah, mungkin kuat atau enggak seperti itu. Kemudian konsultasi jelas ya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian mengetahui nih jumlah kalorinya yang saat ibu hamil memang berbeda. Bumil dan busui ini sekitar 2000 hingga 2500 kalori. Nah, ini nanti ada mungkin catatannya seperti itu supaya tahu jadwal makannya. Kemudian karena ibu hamil dan ibu menyusui butuh air putih yang banyak saat sahur dan berbuka. Dan juga untuk fisiknya ada pembatasan pastinya ya. Karena kalau misalnya puasa Ramadan biasanya kalau sekolah ada waktu dipersingkat sekolahnya, kalau pekerjaan mungkin diperingan ya, diperingan. Kemudian aktivitas fisik dari ibunya juga hindari yang melelahkan. Istirahat tetap harus cukup dan jangan sampai kekurangan jam tidur seperti itu Maria. Oke, jadi memang persiapannya ekstra gitu ya dibanding yang tidak hamil. Jadi pakai latihan dulu gitu dok ya? Boleh latihan, kalau misalnya itu kan sebenarnya kondisional ya, kalau mau latihan gitu ya boleh. Iya, kadang-kadang kan ada beberapa wanita yang hamil itu kan merasa was-was gitu, wah mending daripada nanti terjadi apa-apa, aku nggak puasa aja deh. Nah, gimana dokter kayak gitu itu? Jadi ada beberapa kondisi yang mengatakan tidak boleh tidak berpuasa, ataupun ketika kondisi itu terjadi maka batalkan saja puasanya. Kondisi-kondisi itu seperti kan pasti puasa dehidrasi ya, nah, apalagi ibu hamil. Nah, rasa hausnya berlebihan, kemudian apalagi ibu-ibu yang trimester 1 Mbak ya, suka mual muntah seperti itu ya, jangan dilanjutkan atau jangan puasa seperti itu. Tanda dehidrasi yang lain, kencingnya jarang, berwarna kuning gelap, kemudian adanya pusing, pandangan kabur, lemas, keringat dingin seperti itu. Kalaupun ada penyakit-penyakit seperti adanya demam atau tanda infeksi yang lain. Nah, kalau dari segi kehamilan sendiri, kalau puasa kemudian terjadi perdarahan, kemudian pecah ketuban, kontraksi kencang-kencang seperti itu, atau gerak janinnya yang menurun, biasanya tendangannya tuh sering, ini kok tendangannya kok lebih jarang ya, nah itu waspada seperti itu. Kemudian ada gangguan pertumbuhan janin, artinya hamil itu kan 9 bulan ya Mbak ya, dari awal hingga akhir kita nggak tahu nih bermasalah atau sehat terus, ya kepengennya sehat terus ya, tapi ketika bermasalah, nah salah satunya adanya gangguan pertumbuhan janin. Nah seperti itu, jadi sebaiknya membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Tapi sebenarnya puasa itu tidak secara agama, kalau dilihat dari secara agama dan juga sisi kedokteran, sebenarnya tidak mengganggu dok ya? Tidak mengganggu Mbak Ria. Jadi dari penelitian itu yang membandingkan ibu hamil dengan ibu hamil dengan puasa dan yang tidak berpuasa, untuk kondisi-kondisi seperti kondisi janin, gangguan pertumbuhan janin, kelainan cacat janin, jumlah cairan ketuban, dan bahkan berat bayi yang lahir itu tidak berbeda Mbak Ria. Jadi dari hasil penelitian tidak berbeda, kelahiran prematur juga tidak berbeda, cara bersalin pun juga tidak ada hubungan. Jadi sebenarnya sah-sah aja, hanya saja kita tahu rambu-rambunya, karena memang ibu hamil kondisinya berbeda daripada yang normal, yang tidak hamil seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tidak menjadi halangan ketika kita hamil, puasa pun juga bisa membuat kita jadi lebih sehat ya, bahkan janinnya pun akan sehat, karena itu tadi Allah memberikan perintah itu nggak mungkin gitu ya tanpa manusia bisa seperti itu.
kecuali yang seperti dokter sampaikan tadi, boleh dan tidak boleh do dan iya, don'ts-nya. betul. Jadi insan muda madani, jangan ragu-ragu bagi kamu yang mempunyai program hamil atau yang sedang hamil di bulan suci Ramadan ini untuk tetap semangat menjalankan ibadah ini sampai kelar 30 hari. Bismillah. Bismillah ya. Oke, dokter, sebelum kita lanjut lagi nih dokter ya, kita harus putarkan beberapa hal yang mau lewat ini spesial untuk insan madani. Keep stay tune terus bersama kita karena di sesi yang kedua Valeria bakal kasih telequiz untuk kamu semua. Oke, kembali lagi bersama Valeria di 102,5 di Lintas Siar Jalan Tukumar nomor 48 Bojolo. Masih bersama dokter Dara. Oke. Ingatnya yang di belakang tengahnya, Dok. Oke, dokter Dara, kita kembali lagi ke tema kita ya. Selama bulan suci Ramadan ini memang tidak hanya orang normal saja yang menjalankan, bahkan orang hamil, menyusui, bahkan sakit pun ya ada yang menjalankan ibadah puasa di bulan ini. Nah dokter, untuk yang ibu hamil nih, sebelum kita masuk ke yang menyusui ya, ke busui, apakah ada tips-tips khusus bagi seorang ibu hamil ketika dia mau sahur atau saat berbuka, dok? Iya. Jadi untuk yang ibu hamil karena berbeda ya kondisinya, jadi sahurnya juga plus nih, ada tertentu, syarat-syarat tertentu. Jadi makanan yang dikonsumsi itu yang mengandung karbohidrat kompleks dan tinggi serat seperti ubi jalar, gandum, oat gitu yang membuat rasa kenyangnya jadi lebih lama. Kemudian makanan yang kaya protein dan energi seperti daging, kacang-kacangan, telur. Nah, minum air putihnya juga cukup. Nah, gampangannya 3 gelas saat sahur, kemudian saat bukanya nanti 3 gelas juga, dan tarawihnya 3 gelas, 2 gelas menjelang tidur. Jadi memang harus banyak ya. Meskipun yang tidak berpuasa juga banyak, tapi ini memang karena kondisi khusus ibu hamil. Jadi minimal 12 gelas dalam sehari. Kemudian hindari kafein seperti kopi, teh, cola karena itu membuat tubuh rentan untuk terjadi dehidrasi. Makanan-makanan yang sulit dicerna seperti gorengan, makanan pedas, padahal ini seneng banget ya kalau misalnya, tapi ini sahurnya jangan dulu. Gorengan, pedas, kemudian jeruk atau makanan yang dicampur dengan susu atau krim seperti itu, dan hindari terlalu banyak makanan dan minuman yang manis karena bisa membuat kenyang palsu. Sudah kenyang duluan padahal belum, nutrisinya belum masuk. Multivitamin juga diminum. Kemudian untuk yang buka puasa juga berbukanya perlahan dengan makanan ringan terlebih dahulu yang kadar gulanya natural seperti kurma, buah, dan susu. Kemudian makanan beratnya juga mengandung komposisi nutrisi yang seimbang dan makannya dalam porsi kecil tapi sering. Minum air putihnya seperti yang saya tadi sebutkan 3 gelas saat buka seperti itu. Hindari junk food. Nah ini alhamdulillah di Bojonegoro ini junk foodnya tidak seramai kota besar ya, jadi aman alhamdulillah. Kemudian hindari terlalu banyak makanan dan minuman manis karena dapat meningkatkan dan menurunkan kadar gula darah secara cepat. Seperti itu Mbak Ria, tips-tipsnya untuk ibu hamil yang ingin berpuasa. Oh begitu, jadi memang karena kondisinya hamil juga porsinya yang dikonsumsi juga bertambah sedikit ya, tapi tidak mengurangi esensi bahwa yang samar-samar tadi ya, manis-manis, pedas itu dihindari dulu gitu. Apalagi saat sahur, dok ya. Saat sahur itu menentukan biasanya kedepannya nanti seperti apa gitu ya. Apa yang dikonsumsi saat sahur itu akan didapatkan selama menjelang buka puasa ya, dok ya. Oke, nah apakah seorang ibu hamil itu dilarang untuk ketika berbuka puasa, dok? Karena memang saking hausnya, saking laparnya itu langsung mengkonsumsi makanan berat, dok? Sebenarnya jadi kan hamil itu kan ada trimester 1, trimester 2, trimester 3, semuanya kondisinya itu bayi yang di dalam perut semakin lama semakin membesar dan mendesak. Nah, kalau langsung makanan berat seperti itu jadi penuh perut itu. Makanya yang disarankan itu adalah makan dalam porsi kecil tapi sering. Apalagi trimester 1 jadi begah, trimester 2 sudah trimester yang enak ya.
usia kehamilan 4 bulan sampai menjelang ke 7 gitu sebenarnya sudah usia yang enak, badan enak, boyok juga kurang karena bayi itu sudah di dalam perut yang lebih ke atas sehingga lebih nggak begah-begah seperti itu. Tapi kalau sudah trimester 3, nah ini sudah bayinya besar, desek usus, desek lambung, desek semuanya, desek bawah juga kram-kram, bolak-balik kencing seperti itu ya, memang harus sedikit-sedikit tapi sering. Oh, sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Walaupun sebenarnya yang dikonsumsi nanti akhirnya porsinya sama, tapi cara mengkonsumsinya yang beda dok ya. Karena ada sesuatu di dalam perut itu yang tambah besar. Oke, betul banget. Ya, Insan Muda Madani, kita ingatkan sekali lagi bagi kamu yang mau ikutan gabung nanti di Telequiz Dunia Kita Ramadan ya. Kita ingatkan nanti Telequiz kita buka dari pukul 3 sampai pukul 4 sore. Jadi yang mau ikutan gabung sabar dulu. Bisa nanti kontak lagi di 0353891788 atau juga bisa melalui radio WhatsApp di 088999606555. Karena di sesi yang pertama ini khusus bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, jadi kamu wajib simak karena nanti pertanyaan telekuisnya ya nanti berdasarkan informasi yang sudah diberikan oleh dokter Dara. Gitu deh Insan Muda Madani. Oke, dokter kembali lagi nih bersama kita di Bincang Sehat ya. Jadi tadi sudah sempat dokter sampaikan di awal tadi kondisi-kondisi di mana ibu hamil itu boleh membatalkan puasa atau tidak berpuasa tadi ya dok ya. Jadi sudah disampaikan. Jadi Insan Muda Madani, bagi kamu yang stay tune dari awal pasti dengerin deh, pasti tahu nih kondisi seperti apakah yang bisa membatalkan puasa bagi seorang ibu hamil. Nah dokter, mengingat waktu berbuka nih untuk jenis-jenis makanan yang direkomendasikan dokter, mungkin bagi seorang ibu hamil yang bisa dikonsumsi. Jadi memang kurma itu selain untuk yang orang yang bukan hamil ya, ibu hamil juga bagus untuk mengkonsumsi kurma. Karena kaya nutrisi dan dapat memulihkan tenaga dengan cepat. Kemudian ada smoothies, nah ini gampang nih bikinnya ya, karena dapat mengandung lebih sedikit serat dibanding buah mentah atau sayuran. Kemudian sup karena mengandung protein dan karbohidrat yang mudah dicerna. Kemudian sayurannya dimasak lembut seperti kentang mungkin ditumbuk seperti itu, dapat menjadi alternatif pilihan yang baik. Telur atau buah alpukat juga dapat menjadi makanan pertama untuk berbuka, Mbak Lia. Oh gitu, jadi pertama yang direkomendasikan adalah kurma gitu ya. Kemudian smoothies, terus apa lagi tuh? Yang ketiga tuh? Oh sup ya, oke. Sup jadi yang encer seperti itu ya. Oh gitu ya. Karena yang sup, hindari sup yang krim kental atau itu karena lebih seret ya, lebih gitu biar mudah masuknya. Kalau yang encer ya. Jadi Insan Muda Madani, jenis makanan yang direkomendasikan untuk seorang ibu hamil adalah kurma, kemudian smoothies, terus ada sup encer, telur, kemudian buah alpukat gitu ya. Walaupun buah-buah lain juga boleh, tapi yang dianjurkan atau disarankan juga dok ya untuk seorang yang ibu hamil. Oke. Nah dokter, kalau tadi memang sudah ada beberapa jenis makanan yang direkomendasikan, mungkin dokter ada yang mau menyampaikan sebenarnya tantangan kegiatan untuk seorang ibu hamil di saat berpuasa. Itu yang aktivitas yang berat, iya, aktivitas yang melelahkan seperti itu. Seperti apa dok? Angkat barbel. Pasti yang namanya ibu hamil itu kan kondisinya berbeda-beda. Kita nggak bisa bilang lemah gitu, bolak-balik mual muntah kok saya dulu hamil nggak gitu kok kamu kayak gitu lah, itu nggak bisa disamakan. Jadi setiap ibu hamil kondisinya berbeda-beda, ada yang kuat yang sudah semua digarap sendiri, ada yang memang kurang gitu. Jadi aktivitas itu memang dikurangi daripada biasanya. Masing-masing ibu tahu kondisi, oh ini saya nggak sanggup nih, apalagi sekarang saya buat puasa, kurangi ya kegiatan seperti ini, kurangi kegiatan terutama saat puasa. Nah kalau sudah buka kemudian terawih bolehlah digas dikit-dikit. Tapi ketika puasa ya kurangi.
Itu masing-masing ibu berbeda-beda. Kondisinya berbeda-beda ya dok ya, tidak bisa disamaratakan. Gitu. Oke, sebelum Mbak Dadi sekali lagi ya, wajib pantengin 102,5 karena sore hari ini Dokter Dara memberikan informasi yang bakal nanti pertanyaannya Valeria jadikan sebagai telekuis nanti di sesi yang kedua. Sekali lagi, bagi kamu yang mau ikutan gabung bisa melalui radio on air ya di 0353 8917888 atau di radio WhatsApp Madani yang terbaru. Silakan dicatat di nomor 088 989 606 555. Oke dokter, sebelum kita lanjut, kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Kita akan kembali. Oke, kembali bersama Valeria ya di Lintas Siar Jalan Rumah nomor 48 Bojonegoro bersama Dokter Dara, dokter spesialis objin dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, kalau kita bahas masalah ibu hamil dan menyusui dalam melaksanakan ibadah puasa, bisa jadi sejam 2 jam nggak cukup dokter ya. Bahkan waktunya mestinya lebih panjang, tapi no problem. Dalam 1 jam ini kita bisa merangkum segala sesuatu yang berhubungan dengan ibu hamil dan menyusui dalam satu tema gitu. Nah dokter, kita beralih ke ibu menyusui nih ya. Tadi ibu hamil sudah nih, sekarang kita beralih ke ibu menyusui. Nah, apakah ada tips-tips khusus untuk ibu yang menyusui dalam menjalankan ibadah puasa, dokter? Iya, jadi gini Mbak, jadi bedanya yang ibu hamil tadi, bayinya masih di dalam perut, jadi kita fokusnya memang kebanyakan ke fokus ke ibu. Tetapi kalau pada kondisi menyusui, diperbolehkan dilakukan oleh ibu yang menyusui selama ibu dan bayi dalam keadaan baik. Jadi kita perhatikan bayinya juga. Nah, bayinya kan sudah kelihatan nih, bagaimana gitu. Karena keputusan ibu berpuasa bukan hanya mempengaruhi ibu sendiri, tapi juga mempengaruhi kondisi bayi. Contohnya pada bayi yang menyusu secara eksklusif dalam 6 bulan pertama, itu kan memang asupannya 100% hanya dari ASI ibunya ya. Sehingga itu harus diperhatikan. Kalau misalnya ASI ibunya seret, bayinya minum dari mana kalau kurang, seperti itu. Nah, dalam kondisi menyusui memang wajar produksi ASI itu menurun, jadi perlunya menimbang kembali keputusan berpuasa. Tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya diperbolehkan. Sama seperti ibu hamil, kita harus tahu rambu-rambunya, do dan don'ts-nya. Kalau misalnya kondisi bolehnya itu ketika sudah berkonsultasi bahwa ibu dan bayinya dalam kondisi sehat dan tidak ada penyulit atau komplikasi ya. Seperti kalau pada ibu diabetes, anemia, kemudian untuk bayinya dalam kondisi yang sehat, seperti tidak dalam kondisi demam atau diare. Karena seperti kita tahu Mbak Ria, untuk demam itu kan memang kita butuh cairan yang banyak. Diare juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ibunya sedang berpuasa, maka produksi ASI turun, kasihan bayinya nanti. Kemudian tidak ada gangguan pertumbuhan bayi, seperti berat badan bayi yang tidak naik, gizi buruk, stunting, dari buku KMS Mbak Ria ini. Makanya pentingnya seorang anak itu setiap bulan posyandu supaya kita tahu, nah grafiknya naik atau turun atau stagnan seperti itu. Dan juga ini yang terpenting, jangan hanya gara-gara ibunya pengen puasa akhirnya udah nggak usah susah-susah, bayinya kasih susu formula. Nah itu. Atau bahkan mungkin air putih dok. Nggak boleh itu. Jadi ibu sedang berpuasa bukan indikasi pemberian susu formula kepada bayi. Tetap kita berikan susu ASI eksklusif 6 bulan, hanya ASI saja dan dilanjutkan sampai 2 tahun. Itu adalah hak seorang anak. Seperti itu Mbak Ria. Oke, nah bagaimana dengan frekuensi menyusui dokter? Apakah ada perubahan? Jadi frekuensi menyusu ini kalau untuk ibu yang langsung menyusu, DBF ya, direct breastfeeding, itu harus menyusui sekehendak bayi. Bayinya mau kapan ya sudah diikutin. Itu kan nggak ada alarmnya ya, alarmnya dari bayi sendiri. Tetapi kalau ibu yang menyusui dengan pumping seperti itu ataupun ibu bekerja, maka dia harus tetap pumping supaya produksi ASI-nya tetap terjaga. Nah ini bisa diakali Mbak Ria, kalau misalnya waktu kerja atau waktu siang seperti itu, jumlah pumpingnya diturunkan, misal 3 kali seperti itu, tidak sesering waktu dia sedang tidak berpuasa. Nah ketika sudah buka, kemudian hingga sampai sahur bisa digenjot lagi pumpingnya, seperti itu.
dan wajar jika hasil pumpingnya akan menurun. Yep. Gitu. Tapi ketika turunnya terlalu signifikan, nah ini sudah ada rambu-rambu nih, alarm dok ya. Betul. Harus diperhatikan kalau sudah ada penurunan yang sekiranya kita perlu analisa gitu ya, segera konsultasi ke dokter supaya mendapatkan pemecahan nih, baiknya puasanya dilanjut atau tidak gitu. Oke, insan muda madani dimanapun kamu berada, karena memang kondisi setiap manusia itu berbeda. Bagi kamu yang mungkin hamil baik-baik saja, itu tidak bisa disamaratakan ketika seseorang hamil dalam kondisi yang mungkin punya anemia atau dulu pernah keguguran, riwayat keguguran, sehingga harus memerlukan perhatian khusus supaya nanti dalam menjalankan ibadah puasa itu tidak mengalami yang namanya hambatan. Oke, dan kamu sekali lagi yang lagi nggak sabar gitu ya ingin ikutan telekuis di hari ini di program Dunia Kita Ramadan, jangan khawatir, nanti di sesi yang kedua ya kita bakal berikan telekuisnya. Sekali lagi hanya 2 layanan yang bisa difungsikan melalui radio on air dan juga di radio WhatsApp. Dicatat saja nanti seperti apa telekuisnya, karena di sesi-sesi terakhir, di sesi yang pertama ini Dokter Dara bakal memberikan kesimpulan yang bakal kita simak bersama yang mungkin bisa dijadikan pertanyaan nanti di sesi yang kedua. Oke, silakan dokter. Iya, jadi gini Mbak Ria dan sahabat madani, jika ibu hamil dan menyusui mampu berpuasa, maka sebaiknya berpuasa. Jika tidak mampu berpuasa, setelahnya bisa mengkodok. Jika tidak mampu mengkodok, maka membayar fidyah saja, tidak perlu bersusah-susah ya. Tidak perlu berpikir ini adalah sebuah kesukaran, karena yang namanya menyusui dan hamil pun sebuah ibadah ya Mbak Ria. Dan juga jaga total konsumsi minuman di malam hari saat sudah berbuka supaya tidak terjadi dehidrasi. Jadwal makan bergizi tetap diatur meskipun di malam hari, seperti waktu buka puasa, setelah tarawih, kemudian sebelum tidur dan saat sahur. Kontrol teratur dengan dokter supaya kehamilan dan kondisi bayi juga diketahui, dan jangan paksakan puasa jika memang memberatkan kondisi kesehatan. Oke, itu dokter ya. Jadi banyak sekali yang sudah disimpulkan oleh dokter Dara tadi seputar apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu hamil dan menyusui, dan apa yang hendaknya tidak dilakukan oleh seorang ibu hamil dan menyusui. Oke, insan muda madani dimanapun kamu berada, sebelum kita closing ya, kayaknya kita walaupun sudah mendengarkan kesimpulan oleh dokter Dara, kayaknya Valeria masih kurang afdol gitu loh, kayaknya candu banget gitu dok ya. Closing statement dokter yang berbeda dengan kesimpulan, mungkin pesan-pesan untuk ibu hamil yang khusus gitu, yang bikin insan muda madani itu teringat terus, oh ini loh pesannya dokter Dara itu yang harus kita pegang teguh gitu dokter. Apa ya Mbak Ria? Saya rasa sudah semuanya. Sudah semuanya dokter ya. Kayaknya nggak pingin ditutup gitu loh dok. Nggak pingin ditutup Pokoknya gitu. itu Mbak Ria, kita harus ya apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan itu semuanya kan ibadah ya. Boleh ada do dan don'ts-nya seperti yang saya sampaikan. Kalau misalnya kondisinya sehat semuanya boleh monggo berpuasa. Kalau misalnya ragu-ragu ataupun hal-hal yang memberatkan dan ataupun ada rambu-rambunya tadi yang dehidrasi atau bayinya bermasalah, sudah tidak usah dipaksakan ya. Yang namanya hamil 9 bulan ya. Kalau berpuasa kan bisa setiap tahun seperti itu. Yang menyusui juga gitu. Haknya seorang anak 6 bulan eksklusif, 2 hingga 2 tahunan. Tapi kan setelah 6 bulan kan ada empasi, ada bubur seperti itu. Jadi ada tambahan yang lain tidak melulu dari ASI. Nah, itu hanya 2 tahun seperti itu. Nah, sedangkan puasa Ramadan itu tiap tahun terjadi. Jadi bila yang saat ini tidak bisa, tidak perlu memberatkan, ya sudah, tidak perlu berpuasa. Seperti itu Mbak Tia. Oke dokter, terima kasih banyak untuk closing statementnya. Ya insan muda madani, semoga apa yang sudah disampaikan oleh dokter tadi sangat bermanfaat ya untuk kita semuanya dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih dokter, semoga sehat selalu dan dalam menjalankan ibadah puasa 1 bulan ini full ya dok ya. Amin.
Oke, Insan Muda Madani, kebersamaan kita di sesi yang pertama ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Ketemu lagi di sesi yang kedua dengan telekuis Dunia Kita Ramadan. Astabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.